Pada tahun ini, ada sekitar 800.000 kaum muslimin yang datang ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah haji dari berbagai belahan dunia dan dari segenap penjuru bumi. Kita akan bersama 8 orang jamaah haji yang menempuh jarak lebih dari 800.000 kilometer dari Bandung ke kota Mekah demi mewujudkan impian dan cita-cita mereka dan menjalani hari-hari terbaik seumur hidup mereka. Mengingatkan kembali, hari ini kita akan melontar untuk yang tanggal 11 Dzulhijjah. Kita akan melontar ula, Jumratul Ula, Wusto, kemudian Aqobah. Setiap lubang 7 batu. Yang pertama dipastikan itu adalah batu. Ya, jangan sampai ada aspal atau semen, tapi harus batu. Yang kedua, setiap 7 batu itu satu lemparan, satu batu. Jangan disekaligus,kan. Ya, satu lempar, satu batu. Dengan tangan kanan diangkat, ya, dilempar, bukan disimpan. Yang ketiga, harus yakin batu tersebut masuk. Jadi jangan terlalu jauh ketika melempar. Biarkan mendekat terlebih dahulu, mendekat ke lubangnya, ke marmaknya, ke tempat melontarnya, kemudian kita lempar. Dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, Rahman li syayatin, waridhan li rahman. Ya. Pastikan berurut. Ula dulu yang pertama, kemudian wusto, yang kedua yang tengah-tengah, kemudian Aqobah. Ya, jadi terakhir di Aqobah. Jadi yang pertama yang kecil, yang sedang, kemudian yang besar. Itu harus diperhatikan. Harus satu kelemparan, satu batu. Kalau 7 batu sekaligus dilempar, itu dihitung satu batu. Ya. Pastikan dulu, nanti kita akan bersama-sama. Mudah-mudahan semuanya lancar, aman, sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan jumroh yang kedua. Kita lontar jumroh di 3 sumur. Yang pertama di Ula, Wusta, dan Aqobah. Alhamdulillah pula hari ini kita menyelesaikan dengan baik sekali. Kita tadi berangkat dari maktab sekitar jam 5:30. Kemudian berjalan melewati 2 terowongan untuk sampai ke Jamarot. Kemudian kita melempar jumroh di sana. Dan alhamdulillah selama perjalanan tadi lancar. Di tempat lempar jumroh juga tidak terlalu berdesak-desakan. Kemudian sekarang kita pulang menuju jalur yang berbeda. Sehingga kita bisa tahu area-area yang lain di sekitar Mina ini. Dan alhamdulillah cuaca juga sangat mendukung. Tadi cukup cerah di sini. Kemudian tidak terlalu panas. Sehingga para jamaah cukup menikmati perjalanan kembali lagi ke maktab. Cuaca cukup bersahabat dan kita melewati jalan yang berbeda dibanding jalan yang sebelumnya. Jadi kita bisa menikmati suasana saat
Waktu pertama kita berangkat subuh dan saat ini kita berangkat di sore hari dan alhamdulillah sebentar lagi kita akan menuju menjelang Isya. Alhamdulillah ini nikmat yang tidak bisa saya bayangkan. Saya bisa melaksanakan lontar jumroh ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Tentu ada perbedaan antara sebelum corona dan setelah corona. Baik perbedaan itu daripada kebijakan-kebijakan atau tata cara, saya melihatnya ada perbedaan. Salah satu contohnya misalkan ketika kita mau tawaf sunnah di Baitullah Al-Haram, sebelum corona kita tawaf sunnah bebas mau di lantai berapa saja, termasuk di lantai dasar juga kita bisa menggunakan pakaian biasa. Tapi kemarin setelah kita corona, kemarin tahun 2022 ini kita mau melaksanakan tawaf sunnah di lantai dasar, tidak bisa menggunakan baju bebas. Kita kurang lebih sekitar 38 hari bersama-sama mulai dari berangkat sampai kembali ke Indonesia. Tentu ini membuat satu ikatan persaudaraan. Seperti kita menemukan saudara yang tidak satu darah tapi sangat erat hubungannya. Sampai-sampai seperti adik kakak atau bapak dan anak. Nah, ini persaudaraan yang kuat walaupun kita tidak satu darah. Ini karena kita kurang lebih sekitar 38 hari atau sampai 40 hari bersama-sama dari mulai berangkat sampai kembali ke Indonesia. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Teringat ketika di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, ketika hari Jumat, saya berangkat dengan beliau berdua dan dapat saf paling depan. Jam 11 pengen ke WC karena kebelet hari itu tuh. Akhirnya izin ke Pak Sukarya mau ke hamam, ke WC. Pak, ya mau abdas dulu katanya. Ya silakan. Udah beberapa lama, udah 1 jam sampai ke bubaran itu Jumatan, nggak ada. Mau kembali tapi sudah ditutup pintu untuk di pintu gate 91 sudah ditutup, akhirnya diarahkan ke pintu 126. Akhirnya nunggu sampai beres Jumatan. Setelah beres Jumatan dicari tuh lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dicari, tidak ada. Bapak juga bingung. Turun dari masjid ya. Cari aja itu. Kebetulan turun dari itu pas WC ke-6. Mapa terus ke WC 3. Ya jalan langsung ke terminal. Ketemu sama bus sholawat itu. Ya naik nyampe ke hotel. Ditelepon ke sekamar, belum ada katanya. Akhirnya pulang langsung, sampai di kamar, Pak Sukarya sudah ada. Udah makan, udah tidur, udah nyaman.
Sebentar lagi saya akan ke Madinah. Perasaan saya luar biasa. Karena saya akan melihat makam Rasulullah. Lelaki pilihan. Lelaki yang luar biasa. Beliau adalah panutan saya. Beliau adalah idola saya. Walaupun saya tidak mengenal beliau secara pribadi, tapi saya banyak membaca buku tentang beliau. Perjuangan beliau menegakkan Islam, memperjuangkan Islam. Dan itu membuat hati saya selalu menangis pada saat saya harus membicarakan tentang Rasulullah. Saya katakan, saya sangat senang saya akan bertemu dengan beliau walaupun saya hanya melihat makamnya saja. Dan alhamdulillah juga saya bersyukur bisa menunaikan rukun Islam saya yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Dan alhamdulillah perjalanan dimulai dari Indonesia menuju Mekah banyak rasa emosional mungkin karena pertama kali melihat Ka'bah, pertama kali tawaf, pertama kali umroh, sa'i dan sebagainya. Beribadah itu lebih khusyuk juga di sini karena mungkin orang lain beribadah, saya jadi ikut termotivasi dalam melakukan ibadah yang mungkin yang biasanya saya jarang sholat sunnah, di sini sering melakukan sholat sunnah dan sholat sebagainya. Alhamdulillah dalam urusan ibadah lebih meningkat ibadah saya. Jadi Papah ini ada sedikit kenapa saya tidak menjadikan orang berilmu. Kalau melihat historis, Papah ini dilahirkan dari orang yang sangat sederhana. Tidak mampu memberangkatkan Papah ke tempat pendidikan yang maksimal gitu, hanya sampai SD. Nah, sehingga di dalam kehidupan yang sangat merasa prihatin pada waktu itu, saya nangis kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah keterbatasan finansial ini hanya sampai saya, anak saya, cucu saya tidak seperti saya. Saya ingin belajar ke SMP, ke SMA, ke pesantren karena tidak ada biaya. Ya Allah, saya sedih nangis kepada Allah. Ya Allah, anakku, cucuku, turunanku jangan sampai belajar tidak ada biaya. Sehingga dengan bekerja keras Papa sampai ke tingkat 15 tahun. Ya Allah, syukur kepada Allah. Adik saya alhamdulillah sampai ke tingkat sarjana. Apalagi anak saya. Sehingga seandainya saya menjadi anak orang kaya raya, mungkin anak tidak sampai segitu. Nah, sehingga saya ada banyak silaturahmi dengan orang Saudi, orang Amerika, orang Prancis, orang negara-negara lain. Saya tidak bisa bicara, tidak bisa berbahasa. Karena saya pengetahuan terbatas. Tapi mudah-mudahan hikmah dari ini, anak saya ini bisa berbicara bahasa Inggris kan, bisa. Terus anak saya alhamdulillah ada yang bisa belajar ke luar negeri. Ini hikmah dari bekerja keras saya, berupaya kepada Allah bagaimana membangun ekonomi secara kekeluargaan, mampu memedia keluarga anak untuk bisa belajar sampai tingkat tinggi.
perasaan saya untuk beberapa hari ke depan akan berkunjung ke Madinah, ke makam Rasulullah, tentu sangat ditunggu-tunggu dan juga membahagiakan ya. Dan tentunya juga mengharukan karena kita umat Nabi Muhammad SAW, tetapi kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Jadi perasaan saya yang biasanya hanya membaca riwayatnya, yang biasanya hanya bersolawat kepadanya, sekarang saya dan jemaah lainnya bisa berkunjung ke makam Rasulullah, tentunya sangat mengharukan dan membahagiakan.